Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Sekarang kita podcast sama siapa? Pak Tentara ya? Kamu Pak belum Tentara, bedil ya? Jangan, Pak Tentara nggak kayak gitu, oke? Nah, teman-teman, kita sekarang kedatangan tamu Pak Dan Ramil. Pak Dan Ramil. Nogosari Polego. Kemarin Dan Ramil ngemplak Boyolali. Baru hari ini Mas, baru hari ini saya lepas sambut. Hari ini? Baru. Berarti tadi baru lepas sambut terus ke sini? Lepas sambut terus ke sini, saya pindah ke Kodim 0735 Surakarta. Iya, pindah ke Solo. Lah, suruh ke kota-kota ini. Lah, berarti perjalanannya jadi jauh dong? Enggak, sama. Lah kan rumahnya sana? Iya, rumah saya kan di Glego. Kemarin di mana? Di Kacangan. Kacangan. Rumah saya di Kacangan, Andong. Kemudian jalan ke Boyolali dengan jalan ke Solo itu sama jaraknya. Oh, mana sekarang di mana tadi? Di Kodim 0735 Surakarta. Mana itu tempatnya? Ayo, nanti. Di manaan Solo? Iya. Di Kodim? Di Kodimnya. Wah, berarti sama Pak Pardal dong? Sementara saya belum kenal, itu karena saya di belum Humas. laporan. Ini baru 1 hari ini saya. Oh, lo kok malah munggah? Ya enggak sih, sejajar. Karena Karena kepentingan organisasi saja. Kayaknya biasanya nek terus munggah ini terus naik pangkat. Gitu enggak? Enggak juga. Enggak juga ya. Oke. Di kemarin di Kacangan. Iya. Menjadi Dan Ramil. Ya. Apa sih enaknya jadi tentara? Ya, yang penting tugas tanggung jawab itu kita nikmati. Oh, dinikmati. Terus kita resapi itu, saya kira semuanya enak Mas. Dijalani. Ya, kita jalani saja. Terus tugas pokok kita kuasai, kemudian kita laksanakan sesuai dengan standar operasional itu, saya kira enak. Sejak tahun berapa atau umur berapa jadi tentara? Umur 18 tahun saya sudah jadi tentara. Sekarang umur saya sudah berapa, Dek? Umur kita? Sudah 48. 48. Oh, pensiunnya 10 tahun berarti ya? Iya. Tapi rambutnya sudah putih kayak saya. Iya, dari kecil sudah putih. Sejak kecil sudah putih. Jojo layar-layar putih. Iya. Oke, kalau waktu itu pendidikannya di mana? Saya waktu itu pendidikan di Bandung karena saya gagal Akmil, Mas. Dulu saya daftarnya Akmil, terus saya gagal di pusat. Suruh milih jadi pilot, penerbang atau masuk Bintara. Tapi saya masuk Bintara daripada jadi pilot, takutnya ada kabel yang putus itu loh. Waktu di atas kabel putus, takut. Masuk kabel putus. Kalau jadi Bintara kan masih bisa ngeles kan seperti itu. Tapi kalau jadi penerbang nanti takutnya pesawatnya kabelnya putus, wah selesai kita. Gitu. Teman-teman di AU juga nggak ada masalah. Sempat kenal sama Pak Letkol Bobi Gaul. Iya, kalau di AU belum lah. Kita kan dia masih di Boyolali juga. Boyolali dia pernah di sini di Lanut. Iya. Nah, dia tidak ada masalah. Teman saya baik-baik aja, ora tau nek kabel putus. Itu kan karena mendramatisir ketakutan pribadi saja itu. Emang dulu pendidikannya sampai kayak masuk hutan, dikorbake banyu orang gitu. Iya, pasti lah Mas. Tentara kan seperti itu. Penelusuran kecekel musuh kayak gitu. Ya iya. Jadi semua potensi kalau misalnya kita perang itu semuanya dilatihkan di situ. Jangan sampai nanti begitu perang beneran kita ketakutan seperti itu. Kita dilatihkan. Jadi yang susah-susah itu dilatihkan, Mas. Kalau yang mudah-mudah nggak perlu dilatihkan. Kalau yang susah itu perlu latihan. Dan dinikmati. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Apa pengalaman yang unik sampai sekarang masih kelingan gitu apa? Ya penugasan. Saya kebetulan sudah tugas 6 kali Mas ya. Tugas 6 kali itu ke Irian 3 kali. Weh,
Ngeri ya, merinding aku ngomong Papua, merinding aku. Ke Irian 3 kali, ke Ambon 2 kali, ke Aceh sekali. Ambon. Timor Leste belum pernah. Ya? Timor Leste dulu belum Timur. Begitu saya jadi tentara, Timor Leste udah mulai merdeka waktu itu. Oh, berarti kenal sama Mas Moko nggak yang Itu anggota saya sekarang. Anggota? Sekarang anggota saya. Maksudnya anggota di mana? Ketemu di Kodim. Solo? Boyolali. Oh, Boyolali. Kan saya sekarang dari Boyolali pindah ke Solo, Mas. Oh. Nah itu seleting saya. Oh, angkatan jenengan. Berarti saya adiknya pas. Ya memang. Iya. Nah, ketika pernah tugas di daerah. Masalah apa yang kadang-kadang muncul di masyarakat? Ya biasalah, ada masalah seperti kenakalan remaja. Saya nggak nakal. Di ini maksudnya di tempat tugas. Ya kita harus selesaikan juga, karena kebanyakan kalau kita tentara di Indonesia ini kan ya memang tugasnya tugas tempur, tapi ternyata di lapangan itu ketemunya malah banyak tugas ternya seperti itu. Ya kalau tempur kan yang masih organik. Ya masih dari batalion itu, tapi nanti prakteknya kebanyakan malah tugas ter. Karena tugas tempur itu cuma berapa persen gitu. Yang 80% malah tugas tempurnya 20%, tugas ternya 80% seperti itu. Kemarin saya ikut diminta ke Kopassus melatih oleh temen yang mulai naik pangkat agak mulai tinggi. Kan kalau mulai agak tinggi naik gitu kan mereka kan harus siap berhadapan dengan awak media kan. Nah mereka pengen dilatih public speaking. Pak tuh gimana sereneng lu dia lagi berapa bulan loh, lah pindah kemana? Papua katanya. Iya, kita kan sebagai anggota tentara TNI siap ya, harus siap kapan saja ya. Siap didinaskan di mana saja, kapan saja. Termasuk saya hari ini, saya dari Kodim Boyolali pindah ke Kodim Solo. Ya siap kita laksanakan. Tapi sudah di bagian apa sudah tahu? Sebagai Pasilog. Apa itu? Perwira seksi logistik. Oh iya. Ya. Kalau tadi tuh kenakalan remaja yang ada di Klego itu kayak apa sih? Kalau di Klego biasa, kalau di ya khususnya di Jawa lah masih relatif rendah lah kenakalan remaja itu. Kalau sudah di tempat tugas itu biasanya agak tinggi. Karena masuknya tempat tugas? Tempat tugas seperti di Papua. Pernah ke Aceh? Ke Aceh pernah. Kalau ke Aceh saya lebih besar persenannya untuk tugas tempur. Pernah berhadapan dengan? Ya pernah lah. Saya sempat masuk hutan itu 6 bulan. 6 bulan itu hampir 50% kita di hutan. Tahun berapa ke Aceh? Tahun 2003-2004. Sebelum tsunami. Oh sebelum. Sebelum tsunami. Saya pas tsunami itu datang. Oh gitu. Jadi berangkatkan sama teman-teman juga. Yo naik pesawatnya Auri juga. Iya. Saya masih ingat betul. Kapten Aldrin pilotnya. Masih ingat betul. Dan ternyata beberapa tahun kemudian jadi dananu di sini. Sorry ya. Pernah tak sengeni. Oke. Nah, kalau di Kacangan kan? Nah, di Kacangan tuh rumah domisili tempat tinggal. Itu Klegonya. Tapi kalau dinas saya kemarin tuh malah di Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Oh, ya Klego itu pernah Klego kan? Sebelumnya. Klego terus Ngemplak. Klego dulu, Kemusu, Ngemplak. Jadi pas ketemu itu masih di Klego? Itu Kemusu itu. Cuma pindahnya cepet banget ya? Iya, sesuai dengan situasi kondisi lah. Ya kebutuhan organisasi tadi. Kalau dan Ramil biasanya itu harus selalu koordinasi sama Polsek gitu? Iya. Sama Polsek, sama kecamatan. Muspika itu ya? Nanti kan masuk ke Muspika, Forkopincam namanya. Dan Sardi. Selain jadi tentara, kan saya lihat itu di YouTube-nya juga. YouTube-nya apa? YouTube-nya saya Sardi KUB. KUB itu apa?
KUB itu Rene jenenge KUB. KUB itu kebetulan saya mengembangkan budidaya ayam KUB. Ayam KUB. Jadi alamat YouTube-nya teman-teman Sadi KUB. Iya, Sadi Ada KUB. alamat IG-nya enggak, TikTok gitu, Facebook? Ini YouTube aja. Sementara YouTube. saya masih di YouTube aja. Oke. Nah, sekarang cerita KUB itu gimana apa? KUB itu adalah ayam kampung unggul Balit Bangtan, ya. Ayam kampung yang dikembangkan oleh Litbang. Litbang apa? Litbang Pertanian. Oh, Itu hasil seleksi dari ayam kampung terbaik selama 6 generasi, sehingga didapatkan ayam kampung yang unggul. Ya, keunggulannya yang pertama genetiknya memang asli ayam kampung, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bulunya bervariasi, ada warna hitam, ada warna putih, ada merah, oranye dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya telurnya banyak, Mas. Telurnya banyak. Kalau telur ayam kampung yang biasa kita pelihara di pekarangan kita itu per ekor 70 butir per tahun. Lah, ayam KUB ini per ekor bisa 200 butir per tahun. Ayam KUB ini. Jadi keunggulannya salah satunya telurnya banyak. Terus dia lebih tahan penyakit dibandingkan dengan ayam kampung yang biasa kita pelihara di pekarangan kita tuh lebih tahan ini ayam KUB ini. Jadi kalau misalnya ada geringan dan sebagainya itu bisa juga tidak kena virus seperti itu. Miara berapa ekor? Ya? Miara berapa ekor? Saya ribuan, Mas. Oh, ribuan. Sampai tembus 4.000 sampai 5.000. Ini beda dengan ayam potong yang dibara orang-orang itu. Jadi ini keunggulannya tadi selain tahan penyakit, dia telurnya banyak, terus pertumbuhan bobotnya juga cepat. Seperti itu. Dari semenjak netes itu dibara sampai kemudian bisa berapa? Dari netes sampai dengan umur 70 hari itu kalau kita pelihara 2 bulan lebih sedikit. Itu bisa sampai 1 kilo kalau ayam kampung itu luar biasa cepat kalau 1 kilo itu. Itu kalau ayam kampung 1 kilo itu udah bisa dipotong untuk ayam goreng itu, Mas. Wah, sayang ini siang hari, kalau enggak kita kan tempatnya bebek goreng Mas Topo, iya, goreng bisa. Mas Topo. Oke. Nah, harganya jadi berapa kalau dijual gitu? Harganya kalau rata-rata per kilo ya, per kilo itu kalau pas tinggi itu bisa sampai 43.000. 43.000. Kalau pas rendah itu minimal 37.000. Keuntungannya marginnya rata-rata berapa satu ekor? Satu ekor itu kalau kita pelihara itu untuk HPP-nya itu sekitar 32.000. 32.000. Ping 1.000 misalnya. Ping 1.000 ya 32 juta. Nah, aku kan gini ngopi teh enak. Sementara kalau misalnya kita bisa 1.000 itu bisa kita pelihara sampai dengan hidup semua, kemudian di bobot 1 kilo nanti kan misalnya laku 37, berarti 37 kurangin 32 kan masih 5.000, Mas. 5.000 kali 1.000 kan 5 juta seperti itu. Berarti biasanya rata-rata mati yang gagal bisa berapa? Margin errornya itu 2,5%. 2,5%. Iya. Sampai tentara kok ngerti margin error bareng? Iya. Ya kita pelajari dulu toh, Mas. Sebelum kita terjun ke. Bukan kan biasanya kayak gitu kan, biasanya kan orang-orang koyo oh iya pengusaha ya sampai pengusaha. Kan jadi kelebihan kita seperti ini. Saya memang tentara, Mas. Saya memang tentara, tapi kan saya mencoba untuk usaha ini karena usaha ini kan ada kaitannya dengan komsos, komunikasi sosial, seperti itu. Jadi salah satu tugas aparat
TNI teritorial itu salah satunya Komsos. Kan kalau tugas pokoknya banyak Mas. Iki Komsos apa intelijen nih? Komsos saya. Komsos ya. Ya, Komsos ya. Komsos. Jadi salah satu tugas pokok TNI yang pertama itu Binter Mas, Binter. Yang kedua Labgiat, laporan kegiatan. Terus kemudian yang ketiga itu Labbangsit, laporan perkembangan situasi. Binter ini ada 3 lagi. Nanti di situ ada Bakti TNI, seperti kalau dulu TMMD. Masih kan sampai sekarang? Seperti itu. Terus ada Komsos ini yang tadi, yang seperti usaha tadi saya tadi. Kemudian yang ketiga itu Bintahwil, pembinaan ketahanan wilayah seperti itu. Jadi kalau itu sudah kita kuasai, kita bisa praktek di masyarakat. Saya kira sempurna jadi seorang tentara itu, terutama tentara yang di teritorial. Dulu jabat dan ramil pertama di mana? Jabat dan ramil pertama di Klego Mas. Oh Klego ya, itu ya? Ya Klego. Waktu diduga kejadian dan ramil, perasaannya waktu itu gimana? Ya begitu saya jadi dan ramil, begitu saya dapat sprint, saya punya tekad, saya harus punya satu kegiatan yang berkaitan dengan Komsos tadi. Ayam itu tadi ayam KUB. Sebelum lupa, katanya dulu kemarin juga membuat mesin tetas itu. Mesin tetas itu adalah alat pendukung untuk mengembangkan ayam KUB tadi. Kan gini Mas, kalau ayam KUB itu adalah ayam kampung yang kita kembangkan untuk kapasitas usaha. Jadi tidak kita biarkan ayam KUB cuma netas karena diengerami sendiri. Kalau diengerami sendiri kan nanti kan waktunya habis untuk ngeram itu. Jadi rugi pakannya. Jadi ayam KUB kita kembangkan, kemudian telurnya kita tetaskan pakai mesin. Supaya apa? Supaya waktunya nggak habis untuk ngeram, untuk ngasuh anak seperti itu. Mesin tetasnya bisa muat berapa butir? Mesin tetasnya saat ini kira-kira kurang lebih 10.000. Wih, satu tetas 10.000? Iya, 10.000. Jadi 10.000 itu saya bikin 3 periode. Setiap minggu kita masukkan, karena telur itu kan netasnya kan 21 hari atau 3 minggu. Atau 3 minggu. Jadi setiap minggu kita masukkan telur, nanti setiap minggu juga netas. Seperti itu. Jadi mutar seperti itu. Jadi tiga gelombang lah gitu. Ini telurnya akhirnya ditetaskan untuk sendiri atau juga dijual? Dijual Mas. Kan aku sudah sengeni toh. Sekali netas itu bisa sampai 1.500 sampai 2.000 gitu. Oh ayamnya tadi itu. Oh jadi telurnya yo diurusi dewe, penetasannya juga diurus sekalian. Ya telurnya. Kalau istri ngurus siapa? Kalau kosek gini. Istrinya ngurus siapa? Istrinya ngurus siapa? Istrinya ngurusin duit. Nanti kalau laku DOC-nya kita jual lah, dia langsung ya mana duitnya gitu. Kamu itu neng dia kayak podo. Sama aja. Oke. Lanjut. Sampai di mana tadi? Ya itu tadi, jadi telur ditetaskan sendiri juga. Nanti yang dipelihara sekitar 1.000 tadi ya. Oh gini, setiap minggu kan kita bisa panen DOC atau kutuk. Kalau apa itu DOC? Kutuk itu bahasa Jawa, kalau DOC itu ya bahasa Madura lah. Dying Old Chicken itu. Oh Madura itu kutuknya yang umur 1 hari itu namanya DOC seperti itu. Jadi DOC itu kita jual Mas, kita jual kemudian kita promosikan di medsos seperti itu. Kalau ada yang pengen beli, kita layani gitu. Biasanya dia kontak, Pak harganya berapa. Biasa kita jual itu per box isi 102 ekor itu kita jual 700.000. Iki nyelit iki ono duane lho. Iya, karena duanya itu tambahan Mas. Aslinya kan 100. Satu box itu aslinya 100. Kita bonus kasih tambahan karena tadi error margin errornya 2,5% tadi. Makanya kita kasih tambahan 2 ekor. Yang beli dari mana aja biasanya? Yang beli kalau kita selama ini yang kita layani itu seluruh provinsi di Pulau Jawa. Ngirimnya?
ngirimnya pakai KI 8 atau kereta. Itu bayarnya murah kok Mas. Bayarnya tuh 1 box sampai dengan 3 box itu cuma 100.000. Mau kita ke Jakarta, ke Banyuwangi, atau ke Surabaya, ke Malang, sama. 1 sampai dengan 3 box itu 100.000. Nanti harga pokok DOC-nya itu 1 boxnya isi 102 ekor itu 700.000. Misalnya dia beli 1 box berarti 700.000 plus ongkirnya 100.000 berarti 800.000. Begitu kita kirim melalui agen, biasa kita gunakan agen KI 8 di Solo itu, kita kirim itu kan biasanya dikasih resi. Resi pengiriman itu Mas. Untuk Resi, tracking ya. Resi pengiriman itu kita terima, kemudian kita foto, kita kirimkan ke pembeli. Kita kirimkan ke pembeli, dia transfer ke saya. Berarti kalau sudah dikirim? Iya, otomatis kalau sudah keluar resi pengiriman, otomatis kan sudah dikirim Mas. Barang itu, DOC itu, seperti itu. Aku belum tahu, malah ini ternyata yang beli bisa dari mana-mana. Iya, saya malah belum tahu. Saya sudah berjalan 3 tahun Mas. Alhamdulillah lancar sampai dengan sekarang. Terus mempekerjakan berapa orang? Cuma 1 orang saja. Ngurusin semua itu? Iya, 1 orang saja. Termasuk ngurusin untuk pembesaran. Saya pembesaran biasanya ada 2.000 atau 3.000 ayam itu, ya cuma 1 orang. Kemudian sudah cukup? Sudah cukup. Karena kan tugasnya nggak begitu berat Mas. Cuma kalau ayam kampung itu cuma makannya pagi sama sore saja, habis itu ditinggal, sudah selesai. Ayamnya itu di dalam kandang bebas gitu kayak ayam potong biasa itu, atau kalau untuk pembesaran diambil dagingnya, yang tadi saya sampaikan umur 70 hari target bobotnya 1 kilo, itu berarti untuk diambil dagingnya. Kalau diambil dagingnya itu pokoknya kita umbar gitu aja, umbaran namanya, umbaran. Kalau maksudnya diumbar dalam kandang kan? Diumbar dalam kandang. Kalau ribuan kalau di luar kandang ya bingung Mas kita. Tetap di dalam kandang, cuma umbaran. Ya mau menawanya kayak GPS Tetap di dalam kandang itu. Jadi di dalam kandang, kemudian makannya sehari 2 kali. Seperti itu. Kemudian kalau untuk kita pelihara indukannya, kebetulan yang pelihara indukannya itu bukan saya sendiri. Saya rekrut masyarakat yang mau pelihara ayam KUB. Komsos meneh iki. Komsos meneh, ada peternak saya itu ada sekitar peternak Mas. Jadi dia pelihara ayam KUB sampai dengan umur 6 bulan. Umur 6 bulan itu baru bertelur dia. Umur 6 bulan bertelur, telurnya disetorkan ke saya beli. Seperti itu. Per butirnya saya beli 2.500. Jadi ini memberi akses manfaat ke orang lain dulu. Manfaat ke diri sendiri juga pasti. Manfaat ke orang lain yang pelihara indukan untuk bertelur. Ya, kemudian kita memberi manfaat kepada karyawan kita. Ya, seperti itu. Jadi maksud saya ini sudah berdampak kepada masyarakat sekitar. Iya, alhamdulillah. Karena tadi kan saya katakan 1 orang, tapi ternyata ini ada yang ngurusi orang lain 10 peternak tadi ya. Iya, cuma dia ini mandiri, yang ngasih pakan dia, indukannya waktu itu dia DOC-nya beli sendiri dia, seperti itu. Kemudian dibesarkan sampai 6 bulan, terus kemudian ayamnya bertelur. Kemudian telurnya disetorkan ke saya itu dijual Mas. Iya, masa ya dirampok, ditodong ini. Iya, tapi pemeliharaannya dari awal sampai dengan akhir kita nggak mengeluarkan biaya juga, cuma kita ngasih pembimbingan. Oh, ternaknya seperti ini Budi, ternaknya seperti ini Pak D, seperti itu. Wah, keren ya. Aku iso pindah jadi peternak bareng iki cara ini. Oke. Nah, makanan kesukaannya apa? Makanan favoritnya? Saya ayam. Ayam juga. Cuma saya alhamdulillah kalau ayam seneng Mas, karena ayam itu kan kolesterolnya rendah ya. Nah, cuma yang saya pilih memang ayam kampung. Karena ngopennya ayam kampung. Bukan begitu, karena ayam kampung itu kan kolesterolnya rendah. Mana bebek juga nggak ada kolesterolnya.
Iya, Nggak ada. Ya beda dengan Nggak ayam, ada, tetap. adanya di lab. Oke, nah ini ngomong-ngomong soal pemilu, iya. rada risky, tapi kita ngomongnya gini, apa sih istilahnya apa ya SOP-nya ketika nanti mau pemilu? Ini ben masyarakat juga ayem, ada Pak Tentara. Nah, kalau masalah pemilu ya, yang jelas TNI itu tidak boleh berpolitik praktis, kan seperti itu. Jelas ya. Ya, tidak boleh berpolitik praktis. Tetapi kita tetap melaksanakan pengamanan berdasarkan surat perintah seperti itu. Nanti ada pengajuan permohonan personil dari kepolisian seperti itu, baru kita respon. Bersinergi dengan kepolisian. Biasanya apelnya biasanya di mana ya? Bareng-bareng itu loh kan? Iya, bareng-bareng dengan kepolisian. Kemarin kan kayaknya di Lanut, kayaknya lapangan Lanut itu kayaknya. Iya. Biasanya Panglima datang juga ya. Biasanya loh, dulu-dulu gitu. Oke. Nah, yang jelas seruannya gimana untuk masyarakat biar tenang? Ya, kita sebagai aparat TNI, kita tampilan kita di masyarakat harus memberi rasa aman kepada masyarakat, Mas. Jadi apabila ada potensi-potensi kerawanan-kerawanan, kita harus tampil di situ untuk mengatasi kesulitan masyarakat seperti itu. Kalau tempat favorit di mana? Tempat favorit? Jangan ngomong ngambil ning kasur. Tempat favorit ya di kantor, Mas. Habis di situ ya. Nanti di kantor kita standby, kemudian kita koordinasi dengan Pak Camat, dengan Pak Kapolsek. Kalau situasi aman ya kita landai gitu. Kalau situasi rawan ya kita respon seperti itu. Serius nih, ke Solo ini jaraknya sebenarnya sama aja ke yang tugas sebelumnya? Sama. Jaraknya sekitar dari rumah saya ya 30 kiloan lah. Kalau lewat mana? Lewat sini apa lewat Simongetan? Tetap lewat Ngemplak. Ngemplak. Sini kan nanti. Ngemplak Solo. Lah ya berarti lewatnya perapatan Sambi atau Waduh Senggole? Dari Kacangan Ngetan Sidik. Kacangan. Ngidul. Nogosari ngidul itu nanti. Nogosari ngidul, Kalioso ngidul, Ngemplak, kemudian dari Ngemplak ke Kodem itu paling 10 menitnya. Ya. Oke. Nah, Mas, apa sih yang membuat tertarik kok dulu kok masuk ke tentara? Yang jelas gini, Mas. Saya sebagai anak bangsa, saya harus bekerja yang ada kaitannya dengan kita berbakti pada nusa dan bangsa seperti itu. Akhirnya saya masuk tentara seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lah kalau saya kuliah kan butuh biaya banyak. Saya anaknya orang miskin. Jangan gitu. Begitu keluar dari SMA, saya pengennya ndang kerja, ndang bermanfaat buat keluarga, buat masyarakat. Harusnya waktu kemarin jadi Nantamil sempat sekolah harusnya. Ini udah sekolah karena karena saya dulu kan Bintara. Bukan sebenarnya sekolah yang sekolah ke perwira. Kalau yang sekolah yang ke mayor itu karena istri saya juga nggak boleh nih daripada daripada kena di luar Jawa mending nggak usah sekolah, udah cukup kapten aja dan ramil gitu. Wala. Oke, itu ada mahasiswa saya itu lulusan TNI Bu. Iya. Pensiun sekolah meneh. Ditakoni sampean pensiun arep nggo apa? Saya pengen bisa. Jawabannya gitu. Iya. Semua keluarganya itu ngonten kelabrak. Ini mau ngapain tuh apa? Loh, orangnya pengen bisa kok, pengen pinter kok. Iya. Pensiun loh. Gitu. Nah, luar biasa. Bagi waktunya sekarang sama keluarga bagaimana? Ya, yang penting intinya kita
bekerja di bidang manapun, yang penting intinya kita senang dulu Mas. Ya senang dulu. Nah, jadi kalau cintailah sudah, apa yang kamu kerjakan. kalau sudah kita senang itu di kantor senang, di rumah senang, kita pelihara ayam juga senang, akhirnya kita senang terus kan seperti itu. Kan keluarga juga kalau misalnya kita, contohnya kita punya kerjaan tambahan pelihara ayam, yang pertama sehat, yang kedua bisa menambah finansial, kan keluarga juga ikut senang Mas. Ya. Kita nyekolahkan atau ngeliahkan anak juga nggak begitu pusing kan seperti itu, daripada kita nggak punya kerjaan sama sekali atau mungkin nggak punya tambahan sama sekali seperti itu. Nanti kalau sudah mulai orientasi, nanti salam untuk Pak Parda. Pak Parda itu kalau pagi dia itu sepedaan sini sini, tekan kono ki mesti motret terus kirim ke saya. Ini nggak gelem mampir karena dia pengen, jadi mesti mubengnya Simo Bu, Simo terus ngetan sampai sana, jadi kemudian jam 8 itu wis ngantor mana. Dian wong iki. Lha tak unek edan tenan no, ya ben wong kancaku. Tapi dia memang setiap pagi kudunya make niat sepedaan karena dia pengen tetap sehat gitu loh. Terakhir, harapannya apa? Harapannya saya, terutama saya Mas ya. Jadi saya sebagai TNI tapi punya tambahan pekerjaan mengembangkan budidaya ayam KUB ini, harapannya saya itu bisa menginspirasi orang banyak kan seperti itu, bisa bermanfaat terhadap diri sendiri, bisa bermanfaat terhadap orang lain, bisa menambah finansial terhadap diri sendiri, keluarga dan orang lain juga seperti itu, sehingga ilmu saya itu bisa berkembang luas ke masyarakat seperti itu. Luar biasa teman-teman. Semoga ceritanya ini bisa menginspirasi banyak orang seperti yang dikatakan itu, dan intinya kalau mau berusaha pasti bisa. Bisa Mas, dulu saya waktu pengen pelihara ayam KUB ini dari nol kudul Mas, saya nggak ngerti apa-apa. Saya survei dari peternak satu ke peternak yang lain, kemudian saya lihat medsos juga. Modusnya komsos ya? Iya komsos ya, modusnya komsos, padahal belajar. Belajar. Nggak apa-apa kan? Nah, terus endingnya yang terakhir saya belajarnya ke BPTP. Jadi BPTP di tingkat provinsi itu, saya minta dikasih bimbingan teknis seperti itu. Dan mereka menyambut baik? Menyambut baik, sampai dengan sekarang usaha saya ini tetap dilindungi, didampingi oleh BPTP itu. Jadi saya tidak dilepas begitu saja, karena ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan, SOP yang dikeluarkan oleh BPTP itu saya harus laksanakan seperti itu. Luar biasa. Jos, teman-teman, semoga terinspirasi dan terima kasih kehadirannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.